Wah, kita bisa lihat ya dari video tadi gambaran tentang kira-kira gimana sih kelakuan para murid di balik layar komputer dan HP-nya nih selama pembelajaran jarak jauh kayak gini. Iya nih, ketahuannya jadinya ada murid yang pura-pura izin padahal hanya tiduran dan malah main HP. Ada juga yang kelihatannya jidat doang, malah makan. Waduh, jadinya para siswa tidak fokus belajar ya. Emang sih ada murid nih yang gak fokus belajar, tapi ada juga loh murid yang fokus belajar ketika belajar daring seperti ini nih. Jadi balik lagi ya sebenarnya, tergantung pribadi muridnya masing-masing. Iya juga ya. Tapi kan kondisi dan situasi lingkungan di rumah sama di sekolah kan beda banget ya. Lebih kondusif kalau kita belajar langsung di sekolah daripada di rumah loh. Betul banget nih, maka dari itu dalam kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas seputar pendidikan, terutama mengenai topik pendidikan Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Di mana kita akan mengulas sedikit mengenai kegiatan belajar mengajar sebelum dan sesudah pandemi. Lengkap dengan perbandingan kelebihan dan kekurangannya, diakhiri dengan kesimpulan. Kita akan berdiskusi dengan teman kita dari SMA Santo Kristoforus 1 kelas 12 IPA. Akan ada Keiko, lalu Vanessa Karlinsia, dan saya sendiri ini. Hai semuanya. Halo semuanya, apa kabar nih selama masa pandemi ini nih? Pada baik-baik semua kan ya tentunya. Ingat ya teman-teman untuk selalu jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan kalau keluar rumah. Terlebih lagi mengingat situasi dan kondisi negara kita yang saat ini sedang menghadapi pandemi lagi ya. Mengingat sudah bermunculan juga nih berbagai variasi virus COVID-19 semenjak bulan Maret tahun 2020 kemarin ya. Makanya kita harus hati-hati juga nih. Iya betul banget tuh, ngomong-ngomong soal pandemi nih, sejujurnya hal ini tuh membawa banyak sekali loh perubahan untuk dunia, khususnya di Indonesia sendiri ini nih. Banyak sekali bidang-bidang yang terpengaruh akibat adanya pandemi ini, bidang pendidikan khususnya ya, yang tadinya sekolah kita menuntut ilmu di sekolah bersama dengan teman-teman sekalian dan bisa langsung bertanya bapak ibu guru tanpa ada halangan apapun, sekarang jadinya kita harus belajar di rumah via HP atau komputer baru bisa belajar. Kalau mau bertanya pun kadang-kadang bisa kalangan device dan jaringan internet. Kadang malah timingnya suka nggak pas ya, pas kita mau nanya baru mau open mic, oh kok udah ganti materi ya? Atau biasanya nggak kedengeran nih karena koneksinya kurang stabil. Nah iya, aku sih setuju banget ya Keiko sama VC ya. Makanya kita akan mengulas satu persatu tentang pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Lalu kita akan bandingkan ya. Kita mulai dari pembelajaran jarak jauh dulu aja kali ya. Karena sepertinya yang masih segar sama kita ini pembelajaran daring alias online. Apalagi sekarang ini aja kita lagi praktek langsung nih secara via online. Iya, boleh banget nih. Mau mulai dari apanya dulu nih? Karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh kalian kalau PTM adalah kita belajar bertemu langsung dengan guru di sekolah, sedangkan kalau pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran daring dari rumah dengan media HP maupun komputer. Sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh ya, terlebih lagi di masa pandemi ini. Oke, kalau untuk pembelajaran jarak jauh sendiri ya, menurut aku sih itu udah diterapkan kurang lebih sekitar setahun lebih ya. Jadi rasanya sekarang udah mulai terbiasa ini buat anak murid. Meskipun sebenarnya jujur aja aku lebih cenderung suka ke pembelajaran tatap muka karena kendala pembelajaran jarak jauh yang selama ini aku alami itu banyak banget. Iya setuju banget aku sama pendapatnya VC, karena apalagi kan kita adaptasi juga ya dari yang selama ini sekolah ketemu langsung, tau-taunya blek nih katanya libur malah pembelajaran jarak jauh malah online gitu ya. Nah iya, beberapa contoh kendala yang aku alami sih itu kurang lebih kayak susah paham sama materi pembelajaran yang dikasih ya. Meskipun udah dikasih nih materinya yang banyak, aku kayak kurang nangkep gitu loh. Terlebih lagi kan kondisi rumah aku kurang kondusif ya buat belajar. Apalagi kalau aku lagi duduk nge-zoom ini tuh, kan deket banget ya sama kasur. Jadi suka merasa dipanggil gitu ya sama kasurnya buat tiduran terus. Nah iya betul banget. Udah gitu pas dikasih tugas kan harusnya mirip-mirip ya sama materi yang dikasih. Cuman karena belum paham juga, aku bingung gimana nih cara kerjainnya.
Biasa kan kalau kita pertemuan tatap muka, kita bisa bertanya secara langsung ya, tetapi karena ini pembelajaran jarak jauh, jadi mungkin cara nanyanya kurang enak gitu kan? Iya, betul banget. Karena udah selesai mata pelajaran kan mungkin guru ada istirahat sama kerjain tugas lainnya juga ya. Jadi kadang chatnya mungkin balasnya agak nantian atau mungkin tenggelam. Nanya temen juga susah sih ya. Mau minta dijelasin gitu, malah kadang tuh dia susah ngejelasin, jadi langsung kasih jawaban doang. Ya padahal yang kita butuhkan sebenarnya penjelasannya, tapi hasil karena sering dikasih jawabannya doang, kita jadi kayak kesannya nyontek doang loh. Iya loh, bener banget. Atau kalau mau coba usaha sendiri kan bisa pakai bantuan internet ya, biar menjelaskan lebih lanjutnya. Tapi soalnya keburu nongol di pencarian Google-nya ya. Iya, itu sering terjadi. Setiap saat sih kayaknya. Oke, berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kendala untuk pembelajaran jarak jauh ini berawal dari penjelasan materi yang diberikan. Kadang murid kurang paham, tetapi ketika ingin bertanya merasa sungkan atau karena terhalang kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga mencari alternatif lain yang membuat murid berakhir hanya mengcopy-paste jawaban dari internet atau sumber lain. Apakah sudah betul? Betul, dan tambahan beberapa lingkungan rumah murid yang tidak kondusif juga berpengaruh pada situasi ketika belajar. Kalau dalam kasus Vanessa Kalensia yang sebelumnya ini atau VC ini, kan karena dekat dengan tempat tidur ya, tapi ada juga dalam beberapa kasus kalau yang lain itu ada yang jaringan internetnya agak sulit, jadi mereka kurang bisa mendengarkan penjelasan guru dan kadang-kadang juga susah buat akses materinya. Nah, aku juga punya nih beberapa teman sekelas aku yang kayak gitu. Jadinya mereka nggak maksimal tuh belajarnya. Tapi ada juga loh yang rumahnya berisik. Walaupun udah pakai earphone nih, volumenya udah maksimal, juga tetap susah kedengaran buat ngezoomnya. Oke, jadi artinya kendala selama pembelajaran jarak jauh ini ada banyak ya. Salah satunya adalah lingkungan yang tidak kondusif, masalah jaringan, dan keterbatasan akses untuk mengolah informasi. Betul? Ya, betul Bang. Betul banget itu, betul. Oke, selanjutnya kita berpindah ke sisi positif pembelajaran jarak jauh ya. Karena tadi kan sudah negatifnya nih. Mulai dari aku dulu deh, aku sebutin. Kalau menurut aku tuh sisi positifnya karena kita kan sudah menerapkan protokol kesehatan sendiri ya di rumah. Makanya kesehatan kita lebih terjamin ketimbang ketika kita bertemu langsung. Lalu kita juga jadinya lebih ada waktu untuk bersama keluarga di rumah karena tidak ada waktu yang terpotong untuk kita pergi ke sekolah. Nah, iya tuh. Aku juga merasa ya, selain itu, kita juga bisa dapat metode belajar yang lebih variatif loh. Kalau di kelas sekolah kan palingan kita belajar melalui diskusi, ceramah, atau praktek. Tetapi masih ada keterbatasannya dalam mengakses informasi tersebut. Tetapi kalau online kayak gini nih, meskipun nggak praktek langsung, kita ada laboratorium virtual yang akses bahannya tuh tidak terbatas, bahkan tuh gratis. Terus juga fleksibel ya untuk belajar dari rumah. Kalau misalkan untuk mengerjakan beberapa tugas kelompok, misalnya mau langsung kelompok nih, langsung bisa komunikasi aja nih lewat media sosial dan langsung janjian aja nih jam berapanya. Iya bener banget tuh pendapatnya VJ. Kembali lagi aku mau nambahin, kalau nggak sekarang juga kita bisa loh berbagi dokumen Word secara online. Jadi kayak kita sharing sama teman kita, oh ngerjainnya mau gimana, terus langsung deh kita edit, kita langsung kerjain bareng-bareng tuh. Dan bahkan aku ngerasa kalau PJJ ini, online ini, pembelajaran online itu ngebantu kita ngebangkitin kelulusan kreativitas para siswa nih dalam memanfaatkan teknologi. Karena kayak yang tadi sebelumnya aku mention, kayak aku juga nggak bakal tahu ya bakal ada dokumen Word online yang bisa di-sharing kalau misalnya nggak ketemu pas lagi pembelajaran online kayak gini. Jadinya tuh selama pembelajaran online ini tuh membawa banyak sekali pembelajaran karena kita sebagai murid bisa menemukan 1001 cara solusi untuk menyelesaikan suatu dan berbagai tugas di tengah-tengah pandemi apapun itu masalahnya. Iya, bener banget tuh. Dan karena kita juga perlahan-lahan akan beralih ke dunia yang serba digital, menurut aku pembelajaran jarak jauh ini sangat membantu kita ya dalam mempersiapkan para siswa dalam kehidupan serba digital untuk nantinya. Pasti banget sih itu ya. Oke, jadi untuk sisi positifnya ada banyak banget ya teman-teman. Mulai dari kesehatan yang terjaga, lebih ada quality time bareng keluarga, metode belajar yang variatif serta fleksibel, bahkan sampai penelusuran penggunaan teknologi nih untuk mempersiapkan murid ke dunia serba digital ya. Dan nggak hanya murid-murid saja, tapi Bapak Ibu guru juga jadinya lebih melek lagi sama teknologi yang mempermudahkan mereka mengajar nih di sekolah atau di kelas. Mungkin sepertinya seluruh masyarakat ya yang lebih melek teknologi lagi. Oke nih kawan-kawan, tadi kan kita bahas tentang pembelajaran jarak jauh tuh ya yang kita bahas. Coba sekarang kalau menurut pandangan kalian sendiri terhadap pembelajaran tatap muka tuh gimana sih? Negatifnya apa nih kalau menurut kalian?
terkait kondisi pandemi sekarang ini ya. Jadi kan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi ini menurut kalian gimana gitu? Kalau menurut aku paling agak stres aja nggak sih? Kayak di masa pandemi ini, misalkan lah kita masuk pembelajaran tatap muka. Pasti tentunya ada penyesuaian dengan ketentuan protokol yang ada ya. Nah, itu tuh yang bisa membuat murid agak kesulitan dalam beradaptasi sih. Mengingat kita sudah terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, terus tahu-tahu kita disuruh masuk, setahu aku juga lama waktu kita belajar untuk pembelajaran tatap muka di pandemi itu tidak selama dulu. Jadi hanya sekitar 4 jam atau 6 jam mata pelajaran. Iya, yang nantinya ada juga ya murid-murid yang merasa sangat disayangkan nih untuk datang ke sekolah karena belajarnya juga cuma sebentar kan ya. Iya, belum lagi kalau misalkan rumahnya itu sangat jauh, tentunya ongkosnya bisa dirasa tidak sebanding dengan ilmu materi yang didapat di sekolah sih. Oh iya, benar juga. Belum lagi kalau beban tugasnya sama banyak ya. Pasti juga sulit ya untuk menyesuaikan diri kembali. Iya, bener banget. Kendalanya juga kurang lebih kayak di proses adaptasi kembali dan penyesuaian waktu belajar sih ya. Meskipun kita ada proses blended learning pun, materinya tidak sempat tersampaikan dengan lengkap dan kurang baik karena adanya jam pelajaran yang dikurangi nih di sekolah. Nah, dari negatifnya, kedua belah pihak ikut terpengaruh ya pastinya. Murid dan guru sama-sama merasakan hal yang sama ini. Tapi kalau menurut kalian positifnya itu di mana? Jujur, kalau aku sebenarnya kembali ke tadi, lebih suka pembelajaran tatap muka daripada pembelajaran jarak jauh seperti ini ya. Ini karena kita dapat meminimalisir kesenjangan digital. Jadi kan tadi kalau misalkan pembelajaran jarak jauh ada kendala di internet. Nah, makanya pembelajaran tatap muka udah pasti meskipun sulit jangkauan internet, tetapi masih bisa tetap mendapatkan pembelajaran yang optimal nih dari sekolah. Tentunya pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada ya. Nah, kalau misalkan kita melakukan pembelajaran tatap muka, ilmunya juga jadi lebih masuk kan? Ketika proses siswa belajar itu sudah diawasi oleh guru, sehingga guru tahu mana siswa yang harus diarahkan dan dituntun, dan mana pula siswa yang sudah cukup memahami materi. Apalagi kalau mau nanya, tinggal angkat tangan aja, dan bisa jadi diskusi bareng guru untuk menemukan suatu jawaban. Ini tuh membantu sekali ya untuk memahami materi. Iya bener banget, aku juga cenderung lebih suka tatap muka ya, karena kondisi di sekolah itu lebih kondusif banget buat belajar. Kayak nggak ada suara-suara yang mengganggu, nggak ada distraksi, misalnya kayak televisi atau hiburan yang mudah diakses. Dan kita juga punya teman belajar nih di sekolah, jadi tidak merasa kesepian dan ada rasa nih untuk berkompetisi yang memicu kemauan belajar kita di sekolah. Nah, maka dari itu, kalau dari sisi positifnya pembelajaran tatap muka itu, kita cenderung lebih mau belajar ya, karena nggak ada kendala jaringan atau apapun lah yang ribet di rumah. Proses belajarnya juga diawasi ya kalau di sekolah, bahkan dengan lingkungan yang kondusif ya. Iya, bahkan bisa dibilang kendala pembelajaran jarak jauh itu dapat diatasi dengan pertemuan tatap muka ini. Betul, kalau dikutip dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi kita, Bapak Nadiem Makarim, mengatakan bahwa dari riset yang telah dilaksanakan membuktikan bahwa anak-anak Indonesia telah kehilangan tahun pembelajarannya. Hal ini nih yang disebut oleh learning loss oleh Pak Nadiem. Iya, solusi yang ditawarkannya tentunya juga dengan memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga kesehatan kita tetap terjaga dan juga masih mendapatkan pendidikan yang bermutu selama pandemi ini. Wih, mantap. Berarti kesimpulan dari perbandingan kedua sisi negatif dan positif, baik pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka sendiri adalah bahwa selama masa pandemi di Indonesia, pendidikan di Indonesia dikhawatirkan menurun kualitasnya ya. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Pak Nadiem Makarim, tidak ingin terjadi efek learning loss yang dapat berdampak secara permanen untuk para siswa di Indonesia. Meskipun selama pembelajaran jarak jauh, para siswa dapat mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia yang serba digital nantinya, akan tetapi kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh seperti masalah jaringan internet, akses informasi, dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif dapat diatasi dengan memberlakukan kembali pertemuan tatap muka ini. Dan sisi positif pembelajaran online pun masih dapat diterapkan ketika pembelajaran tatap muka berlangsung, ketika proses belajar mengajar sudah terjadi, sehingga siswa masih dapat mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia nyata yang akan serba digital, berbekal pengalaman dan materi yang lengkap selama masa pandemi. Nah, dengan ini sistem pendidikan di Indonesia dapat dilakukan secara pembelajaran tatap muka, tentunya dengan memenuhi protokol kesehatan yang ada ya untuk menghindari learning loss.
Untuk sekarang ini, hal ini dapat dilakukan dan diterapkan, sehingga kami berbicara berdasarkan data yang sudah ada dan faktual. Didukung juga oleh opini para ahli untuk membantu mempertahankan argumen kami. Sekian pembahasan podcast kami yang bertemakan pendidikan mengenai sistem pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya dan semoga kami mendapat nilai yang bagus dan selayaknya. Saya Keiko dengan nomor peserta 03001414 bersama teman saya. Winnie dengan nama peserta 0300140027. Dan saya Vanessa Karuninsia dengan nomor peserta 0300140024 dari kelas 12 IPA. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Iya, Lanjut aja. nggak usah Oh, apaan